Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai patofisiologi dan diagnosis kanker dengan tema kanker otak. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Ponca Puspita Dewi. Yang kedua, saya sendiri, Sisilia Unyang. Yang ketiga, Nevrin Nguralere. Yang keempat, Haizura Fazira. Yang kelima, Dea Miranti Nurfatra. Yang keenam, Venalita Kristiani Mahruy. Yang ketujuh, Jesiria Lero Pangkreng. Otak terdiri otak besar, otak kecil, dan batang otak. Ruang antara bagian terisi oleh cairan otak, sedangkan bagian luarnya terlindungi oleh 3 lapis selaput otak dan tulang tengkorak. Kanker otak adalah konsekuensi dari pertumbuhan abnormal di sel-sel otak. Kanker otak merupakan pembunuh yang bekerja diam-diam. Kehadiran tumor otak kadang sangat sulit dideteksi. Kanker otak terjadi ketika suatu massa dari jaringan kanker atau dikenal sebagai tumor otak mengganggu fungsi otak. Penyebab kanker otak. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri, yaitu faktor keturunan atau genetik. Jika ada sanak saudara yang punya riwayat menderita kanker otak, berarti peluang Anda terkena kanker otak lebih besar daripada mereka yang keluarganya tidak ada penderita kanker otak. Yang kedua, riwayat benturan, atau jika kepala Anda pernah terbentur. Benturan ini dapat menyebabkan trauma pada jaringan otak, sehingga bisa jadi penyebab tumbuhnya jaringan abnormal dalam otak atau yang kemudian dapat berkembang menjadi kanker otak. Faktor eksternalnya sendiri yaitu pola hidup yang kurang sehat, misalnya merokok atau makan makanan yang berlemak, kurangnya serat, dan sebagainya. Kedua, bahan karisogenik seperti minyak goreng yang dipakai berulang-ulang, bahan kimia yang termakan. Yang ketiga, radiasi. Paparan radiasi dalam gelombang tertentu dapat memicu berkembangnya sel kanker. Patofisiologi tumor otak dimulai dari instabilitas genetik sel. Setelah itu terjadi anigonis dan metastatis, dan akhirnya dapat menimbulkan edema otak dan meningkatkan intrakranial. Jenis kanker otak. Yang pertama, kanker kongnital. Tumor kongnital SSP sering terjadi bersama dengan tumor ovarium dan mediastinum. Walau banyak tumor otak kongenital menampilkan gejala hanya pada akhir kehidupan, ia berkembang dari kesalahan peletakan kongenital atau perkembangan jaringan abnormal. 3 kelompok berikut secara umum dimasukkan pada klasifikasi tumor otak kongenital. Tumor yang menghadirkan gejala saat lahir atau selama periode neonatal, atau tumor kongenital yang variabel. Tumor yang menghadiri gejala dan diagnosis saat kehamilan, atau tumor kongenital yang probable. Tumor yang didiagnosis setelah bayi dengan oocyte gejala selama bayi, atau tumor kongenital yang possible. Untuk yang kedua, tumor embrionik. Tumor embrionik berasal dari sel yang dipindahkan secara embriologi dan terdiri dari epidermit, dermit, dan teratoma. Tumor ini memiliki hubungan histologis yang erat satu dengan yang lain. Epidermit tidak mengandung rambut. Teratom mungkin mengandung berbagai jaringan dan sisa organ. Diagnosis kanker otak 1. Anemesia. Keluhan yang sifatnya kronis
atau progresif, misalnya nyeri kepala hebat dalam beberapa minggu atau bulan, atau nyeri kepala kemudian diikuti defisit neurologik yang lain, misal gangguan motorik, sensorik, senebel. Diagnosis tumor otak 2. Gejala umum yang sering terjadi yaitu safalagia atau berdenyut, terasa pagi hari, meningkat bila mengejang, batuk, atau angkat berat. Muntah pagi hari tidak berhubungan dengan makanan, sifatnya proyektik. Kejang, faktor atau umum. Fakal atau umum, tumor dekat gyrus presentalis. Perubahan mental, demensia, apatis, gangguan berpikir dan daya ingat. Papilledema dengan penfungsu-kopi. Pembesaran kepala, pradikradi, dan hipertensi. Penyembuhan kanker otak. Sampai saat ini belum ditemukan metode untuk menyembuhkan sel abnormal. Jadi, satu-satunya cara adalah membuang jaringan abnormal dari tubuh agar bagian tubuh lain tidak tertular. Pada jenis kanker tertentu, misalnya kanker payudara, jika sel abnormal tersebut dideteksi sejak dini, maka jaringan yang bermasalah dapat diangkat atau dibuang. Tapi pada kanker otak, jika sel kanker sudah menyebar ke bagian otak yang vital, maka tidak ada cara untuk membuang sel abnormal tersebut. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.